Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, saya mau berbagi pengalaman nih belanja di Lazada. Ini saya beli handphone tapi datangnya tuh yang dikirim tuh kaos kaki. Lucu nggak? Tapi sebenarnya nggak jadi masalah sih karena harganya juga tidak seberapa. Ini sebenarnya saya hanya untuk nyoba-nyoba aja. Apakah seller penjual ini jujur atau tidak? Karena memang untuk handphone itu dikasih harga senilai 27.500 untuk sebuah handphone lipat yang jadul tuh menurut saya tidak masuk akal sih. Tapi kalau saya pribadi belanja di e-commerce gitu seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, saya itu tidak hanya sekedar beli tapi juga melihat ulasan-ulasan dari konsumennya ya yang sudah belanja di situ. Dan saya melihat seller ini menjual handphone lipat Samsung lipat dengan harga 27.500 di luar ongkos kirim, pokoknya plus ongkos kirimnya itu 55.000. Iya, 55.000 ya. Dan ini nama tokonya di Lazada tuh 12 ya, 12 Shop BDL. Ini kalau saya melihat review-review dan barang-barang yang mereka jual sebenarnya bagus-bagus dan ulasan-ulasan orang juga tuh sangat memuaskan. Bahkan termasuk ini handphone yang saya beli ini yang harganya 27.500 ini yang gak masuk akal. Saya melihat di ulasan-ulasan itu luar biasa banget ya. Karena di ulasan itu juga disertai bukti-bukti pengiriman, kemudian bukti-bukti foto-foto barang mereka yang sudah mereka beli, yang sudah mereka pegang, yang sudah mereka review. Jadi saya percaya, dan rata-rata para konsumen ini juga ngasih bintang 5 ke penjual ini, ke seller. Jadi dengan melihat rating itu saya oke lah coba satu. Palingan juga kalau misalnya salah kirim atau tidak sesuai deskripsi, mungkin casing ya, paling banter saya dapat casing atau cangkang gitu ya. Tahu nggak sih cangkang handphone yang memang itu mesinnya bisa kita pindahin ke situ. Mungkin pikiran saya dengan harga 27.500 ini yang akan datang tuh ya paling casing atau cangkang handphone tersebut. Tapi ternyata teman-teman begitu sampai ternyata isinya adalah kaos kaki anak-anak ya, kaos kaki anak-anak. Dan saya sebenarnya tidak kaget ya, karena begitu barang ini saya terima tuh sangat ringan sekali teman-teman. Bahkan kurirnya tuh masih gimana ya, pada saat saya mau ambil ini handphone dikasih ke saya dan saya bayar, dia masih gini, ini barang apa ya, kayak nggak ada isinya. Saya sudah curiga, makanya saya bikin review untuk buka pertama barang ini kan sudah terbuka nih. Ada video yang saya sudah bikin pada saat saya unboxing barang ini, langsung saya video dan isinya memang kaos kaki. Jadi saya tidak mengada-ada. Yang membuat saya percaya juga selain ulasan, kemudian juga rating yang diberikan oleh konsumen yang sudah belanja di toko ini, termasuk di handphone yang mereka sudah beli ini, yang memang ulasannya tuh bagus-bagus semua. Ada yang nulis alhamdulillah sudah sampai, ada yang nulis alhamdulillah saya order 2 merah dan putih dan sampai sesuai dengan deskripsi dan segala macam, dan masing-masing tuh ngasih bintang 5 ratingnya, Masya Allah. Yang membuat saya percaya lainnya juga adalah Lazada ini adalah salah satu e-commerce yang cukup terpercaya. Jadi mungkin kalau misalnya ada reseller yang abal-abal, yang curang dan segala macam itu, tentu sudah melewati seleksi yang ketat. Saya juga belum pernah menjual di e-commerce, tapi mungkin teman-teman yang punya pengalaman jadi buka toko di e-commerce seperti itu, semisal Tokopedia, dan mungkin ada tahapan-tahapan yang dilewati untuk verifikasi toko kita dan segala macam. Dan saya yakin bahwa Lazada yang memiliki rating ya, kalau saya lihat di Google Play Store itu orang-orang ya yang sudah download ini ngasih bintang 4, sampai 4,4 bintang loh yang didapat oleh Lazada ini di Play Store. Kemudian juga di ratingnya dia mendapat rating 3+ dan sudah di-download oleh 100 juta pengguna Play Store atau Android. Dan
Ini menurut saya Lazada pasti sangat ketat untuk menerima calon-calon calon-calon penjual yang akan masuk ke e-commerce mereka. Jadi saya mikirnya begitu. Saya juga mikirnya bahwa kalau sudah ke e-commerce yang resmi seperti ini, kemudian juga yang sudah sangat terkenal seperti ini, ada kenyamanan pada saat berbelanja dibanding sistem COD, kemudian order barang tanpa ada melalui e-commerce dan segala macam. Lebih beresiko. Dan ternyata saya menjadi salah satu korban. Dan ini sebenarnya memang kekecewaan saya di Lazada itu sudah beberapa kali. Pertama, saya pernah beli memory card. Memang kebutuhan saya, memory card itu saat itu saya mau belanja memory card 128 GB. Ya, harganya 100-an ribu kalau tidak salah. Kemudian begitu saya order, ternyata yang datang itu memang 128 GB, tapi terbagi dua. Jadi begitu saya unboxing, saya dapatnya 64 GB. Jadi dua memory card. Padahal kebutuhan saya itu adalah 128 GB yang utuh, yang satu aja, tidak terbagi seperti itu. Dan itu pun dari sellernya, dari tokonya tuh ada menitipkan kertas di dalam dusnya, tertulis, mohon jangan kasih kami ulasan yang buruk, kami akan kembalikan uang Anda asalkan jangan memberi ulasan buruk. Seperti itu. Maksudnya jangan memberi ulasan yang buruk di toko mereka, dan juga jangan memberikan rating buruk di toko mereka di Lazada. Dan oke lah, saya tidak jadi masalah. Kekecewaan kedua pada saat saya tertarik untuk membeli smartwatch jam tangan, itu harganya 350.000. Begitu sampai ternyata mati total, tidak bisa menyala, tidak bisa di-charge juga. Tapi alhamdulillah dikembalikan dananya oleh pihak Lazada, dibantu dikembalikan. Karena memang ada kolom untuk pengembalian barang yang kita harus isi, dan data-datanya juga harus kita lengkapi untuk mendapatkan pengembalian dana tersebut. Jadi Lazada tuh memang Masya Allah bertanggung jawab terhadap korban-korban konsumen yang menjadi korban-korban di e-commerce mereka. Dan kekecewaan ketiga ini yang beli handphone tapi dapatnya kaos kaki. Ini teman-teman, kaos kaki nih, kalau nggak percaya nih. Nih. Jadi seperti teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau belanja, meskipun melalui e-commerce terpercaya, tapi kalau misalnya pertama harganya sudah tidak masuk akal, maka jangan beli. Meskipun ulasannya bagus, tapi kalau harga barang sudah tidak masuk akal dengan barangnya, harganya dengan harga-harga di pasaran, maka hindari. Berikutnya teman-teman, akhir-akhir ini kita memang sangat prihatin dengan beberapa video yang beredar, yang cukup viral juga, di mana konsumen yang memaki-maki kurir. Ada bahkan yang terakhir kemarin ini yang sampai mengancam kurir yang mengantar, karena ternyata begitu dibuka, di unboxing langsung di hadapan kurir, isinya adalah kertas, ya. Dan beliau marah dan sampai minta dikembalikan uangnya ke kurir tersebut, sambil ngancam ngambil pisau gitu teman-teman. Akhirnya jadi kasus kriminal, ya. Ini viral banget di Instagram. Saya takutnya malah ini adalah oknum-oknum yang memang tujuannya ya seperti itu, kurang lebih mengadu domba antara kita dengan kurir, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Allahualam, saya hanya bikinnya begitu karena saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi saat ini yang memang konsumen tuh mencak-mencak, marah-marah sampai ngancam ke kurirnya, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin pada saat saya menerima barang ini, saya sudah mikir bahwa ini sudah nggak benar nih. Saya nggak berinteraksi lama dengan kurirnya, saya langsung bayar, meskipun kurirnya kayak mancing saya gitu. Ini apa ya? Beliau sambil nanya juga ke saya, ini barangnya apa? Sepertinya kosong. Allahualam, apakah ada pancingan untuk saya meng-unboxing langsung di depan dia atau gimana? Saya nggak terpancing. Tapi kurirnya keren loh, bagus. Bahkan ini ongkos kirimnya itu Rp55.700. Beliau nggak minta Rp700-nya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurirnya ya di JNE, ya. Cuma saya khawatirnya memang oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan memang
mengadu domba antara konsumen dan kurir seperti itu. Dan saya sudah melaporkan ini ke pihak Lazada, bahkan saya memberikan ulasan buruk terhadap toko ini. Ini nama tokonya 12 Shop BDL. Ini tokonya ada di Lampung, Kota Bandar Lampung, ya. Jadi toko ini ada di Lampung, Kota Bandar Lampung. Jadi buat teman-teman semua, jangan belanja di toko ini, ya. Jangan belanja di toko ini, ya. Meskipun ulasannya keren-keren, jangan belanja di toko ini. Saya sudah menjadi korbannya, ya. Saya nggak tahu juga sih apakah akun mereka dihack dan segala macam. Yang pasti saya belanja di toko ini dan ternyata saya pesannya apa, yang datang tuh apa, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, yang lucunya tuh ketika saya beri ulasan, saya nulis begini di ulasannya. Ini nggak bener, apa ya? Saya lupa nulisnya. Yang pasti saya tulis bahwa saya tidak hanya melapor penipuan ini ke Lazada, tapi juga ke kantor polisi. Setelah itu beberapa menit kemudian, setelah mereka baca ulasan saya, postingan itu langsung dihapus. Jadi begitu saya masuk ke dalam, sudah tidak tersedia lagi teman-teman, sudah dihapus. Tapi saya sudah melaporkan untuk pengajuan pengembalian dana ke pihak Lazada dan Lazada sudah merespon bagus. Saya menunggu aja apakah benar-benar akan dikembalikan seperti saat saya beli smartwatch dulu harga 3,5 yang memang dikembalikan oleh pihak Lazada. Jadi itu aja teman-teman, jangan sampai kalian jadi korban meskipun di e-commerce yang legal, yang juga ratingnya bagus di Play Store, tapi kalian kudu hati-hati. Pokoknya harus hati-hati, jangan sampai kalian jadi korban, apalagi belanja dengan barang yang nilainya ratusan atau jutaan. Ini hanya 27.500. Kenapa saya speak up sekarang di sosial media? Bukan karena uangnya yang saya perjuangkan untuk kembali, enggak. Insya Allah mungkin saya bisa dapat yang lebih di tempat lain. Tapi kenapa saya speak up di sosial media? Agar kalian tidak menjadi korban untuk oknum-oknum seller yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jadi kalau ada barang-barang yang harganya tidak masuk akal, yang kalian tahu bahwa ini nggak masuk akal, nggak usah beli. Meskipun ulasan-ulasan di tokonya itu bagus, jangan beli. Oke? Meskipun di e-commerce yang sebagus Lazada, sekeren Lazada. Oke? Tapi saya ucapkan terima kasih untuk Lazada yang sudah merespon bagus. Ini saya juga menunggu pengembalian dana. Katanya 3 hari jam kerja mereka akan merespon atau mengembalikan dana yang sudah mereka dapatkan. Tapi ini saya bingung mau dimanain karena saya sudah diblokir oleh tokonya. Oke teman-teman, udah dulu ya share saya di pagi hari ini. Ini baru jam 8 pagi waktu Makassar ya, pada saat video ini saya ambil, dan ini saya terima kemarin ya, kemarin sore. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kalau misalnya kalian merasa penting untuk di-share, silahkan di-share. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan akibat oknum-oknum penjual yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.